Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita sekalian banyak kenikmatan dan karunia, sehingga di antara kenikmatan Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan dikumpulkan di tempat yang Allah Subhanahu wa taala cintai, di masjidnya, untuk bersama pelajari tentang perkara agama kita sekalian. Pada kesempatan yang lalu kita telah membaca surat atau tafsir surat Az-Zukhruf hingga ayat 39, dan insyaallah taala kita akan lanjutkan pada ayat 40 hingga ayat 44. Siapa yang baca? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afa tusmi'us summa aw tahdiyal umya wa man aw tahdiyal umya wa man kana fi dhalalin mubin. Fa imma nadhhabanna bika fa inna minhum muntaqimun aw nuriyannaka alladhi wa'adnahum fa inna 'alaihim muqtadirun fastamsik billadhi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim wa innahu ladzikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Ya, jazakallahu khair, barak fik. Siapa yang akan datang membaca? Antum ya, siapkan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 40, afa anta tusmi'u summa aw tahdil umya wa man kana fi dhalalim mubin. Afa anta, itu maka apakah engkau di sini adalah Nabi Muhammad SAW, tusmi'u summa, itu apakah engkau memperdengarkan, bisa menjadikan orang yang tuli itu bisa menjadi mendengar. Tusmi'u sum itu maksudnya yang engkau dapat menjadikan orang yang tuli itu bisa mendengar. Au tahdil umya, ataukah engkau bisa memberikan petunjuk pada orang yang buta. Buta di sini adalah buta hatinya. Wa man kana fi dhalalim mubin, dan kepada orang yang tetap dalam kesesatan yang nyata.
orang yang berada ini tetap dalam kesesatan yang jelas, yang nyata. Kemudian fa imma nadhabanna bika fa inna minhum muntakimun. Maka sungguh kemenangan. Fa inna minhum muntakimun. Maka sungguhnya kami akan tetap, ya, Allah Subhanahu wa taala akan tetap memberikan azab ya kepada mereka, orang-orang yang menyekutukannya. Ya, di sini orang-orang musyrik dan orang-orang yang semisal dengan mereka. Ya, tetap saja Allah Subhanahu wa taala akan menghukum dan mengazab mereka. Aw nuriyannaka alladhi wa'adnahum, atau kami akan memperlihatkan ya kepadamu azab yang telah kami ancamkan. Wa'adnahum, yaitu kami ancamkan pada mereka, ya, ancamkan kepada mereka. Fa inna alaihim muqtadirun, maka sungguh ya kami berkuasa atas mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada rasulnya, fastamsik billadzi uhiya ilaik. Fastamsik, yakni maka berpegang teguhlah ya engkau wahai Rasul, yakni Nabi Muhammad, billadzi uhiya ilaik, itu dengan apa yang ya Allah Subhanahu wa taala telah wahyukan padamu, yaitu berpegang teguh kepada Al-Qur'an. Innaka ala siratim mustaqim. Ya sungguhnya engkau berada di jalan yang lurus. Kemudian wa innahu ladzikrul laka wa liqaumik. Dan sungguh ya Al-Qur'an itu adalah benar-benar suatu peringatan. Itu ladzikr ya laka, yaitu peringatan bagimu ya dan bagi kaummu. Al-Quran ya, diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab ya, dan mereka yaitu kaumnya ketika itu adalah orang yang paling fasih dan orang-orang yang mengetahui ya akan bahasa Arab. Wasaufa tus'alun, dan kelak ya kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Ini akan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu diturunkannya Al-Quran yaitu dengan menggunakan bahasa Arab ya, dengan menggunakan bahasa Arab. Kemudian dalam tafsir Muyassar ya disebutkan, berkata para penulis hafizahumullah taala dan rahimahumullah taala yang telah wafat di antara mereka, afa anta ayyuhar rasul, apakah engkau wahai Rasul, tusmi man asammahu Allahu an sama'il haqq. Ya, apakah engkau wahai Rasul ya bisa ya memperdengarkan atau menjadikan orang yang Allah Subhanahu wa taala telah membuatnya tuli ya dari mendengarkan kebenaran, itu supaya mereka menjadi mendengar. Au tahdi ila tariqil huda, ataukah engkau bisa menunjuki mereka itu kepada jalan petunjuk. Ya man a'ma qalbah, itu orang atau siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala telah membutakan hatinya ya an ibsarihi, itu dari apa? Dari melihat ya terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Au tahdi man kana fi dhalalin anil haq bayyinin wadih, ya ataukah engkau wahai Muhammad ini Rasul ya bisa memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dahulu mereka berada dalam kesesatan dari kebenaran, dalam kesesatan yang nyata, yang jelas. Ya, maka kemudian dikatakan laisa dzalika ilaik. Ya, maka yang demikian itu yaitu memberikan petunjuk ya itu bukan ya urusannya bukanlah kepadamu. Innama alaikal balagh. Ya, hanya saja ya wajib atasmu untuk menyampaikan. Ya, Allah lah yang akan memberikan petunjuk. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk ya dan menyesatkan pada siapa saja yang Dia kehendaki. Ya, walaisa 'alaika hudahum, dan tidaklah ya kewajibanmu untuk memberikan petunjuk pada mereka. Walakinallaha yahdi man yasha. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk pada siapa saja yang Dia kehendaki. Wa yudhillu man yasha,
ya, dan Allah Subhanahu wa taala menyesatkan ya kepada siapa saja yang dia kehendaki. Kemudian ya pada ayat 41 dan ya 42 disebutkan fa in tawaffainak, ya apabila kami telah mewafatkan engkau ayuhar rasul, kami telah mewafatkan engkau wahai rasul, ya. Kemudian apa? Qabla nasrika, itu sebelum engkau mendapatkan kemenangan ya alal mukadzibin min qaumik, yaitu atas orang-orang yang mendustakan dari kaum, yang dari orang-orang musyrik ya, musyrikin Quraisy ya. Seandainya Allah Subhanahu wa taala apa? Mewafatkan rasul ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum mendapatkan ya kemenangan, ya mendapatkan kemenangan-kemenangan yang dalam peperangannya ya, ataupun kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya kepada Rasulullah SAW, fa inna minhum muntakimun, maka sungguhnya kami ya tetap saja ya akan menghukum mereka. Itu akan apa? Muntakimun, yaitu memberikan azab pada mereka fil akhirah. Ya di akhirat ya kami akan azab mereka, ya akan berikan siksaan pada mereka. Atau au nuriyannakal ladzi wa'adnahum minal adzab an-nazil bihim, atau ya kami akan memperlihatkan ya kepada mereka, ya memperlihatkan kepada mereka yaitu azab, ya akan memperlihatkan kepada mereka yaitu azab yang dilihat oleh Rasulullah SAW, ya yang kami janjikan pada mereka, yang kami ancamkan pada mereka dari azab yang telah turun pada mereka. Seperti apa? Pada saat hari ya pada hari yaitu Badar, yaitu pada saat perang Badar. Ya, perang Badar pada tahun berapa? Pada tahun 2 Hijriah. Ya, tatkala mereka apa? Yaitu orang ya kaum musyrikin, mereka apa? Mendapati ya kekalahan yang telak. Ya, karena tokoh-tokoh mereka dari tokoh-tokoh kaum musyrikin ya mereka apa? Ya mati. Mereka mati, kemudian apa? Jenazah-jenazah mereka dimasukkan ke dalam apa? Qalib Badr. Itu dinamakan apa? Sumur Badr. Ya, kalau antum baca kisahnya, ya bahasanya di antara mereka dimasukkan ya ke dalam sumur, ya ke dalam sumur, yaitu sumur tua yang berada di ya di Badr, yaitu dimasukkan ke dalam sumur. Ketika itu Utbah di antara tokoh mereka terbunuh. Kemudian juga ya Saibah, kemudian juga Abu Jahal, ya kemudian juga Umayyah, ya Umayyah bin Khalaf ini juga terbunuh, ya yaitu adalah yang memberikan siksaan, yaitu tuannya Bilal bin Rabah, ya tatkala dia memberikan siksaan ya kepada Bilal bin Rabah, kemudian Allah Subhanahu wa taala balas pada saat perangan Badar, dia termasuk orang yang terbunuh ya dalam peperangan, hingga semua jenazah ya semua yang mati apa di antara pembesar-pembesar yang dimasukkan ke dalam sumur, kemudian di antaranya Umayyah ini apa? Ya tidak bisa dimasukkan dalam sumur karena apa? Umayyah bin Khalaf ini perang apa? Seorang yang gemuk. Ya, orangnya gemuk. Kemudian apa? Mau dimasukkan ternyata apa? Ya, tempatnya enggak mencukupi, kemudian ditambah lagi badannya sudah apa? Membesar. Ya, apa? Melepuh, apa? Membesar kemudian sampai ya dagingnya itu terkelupas dari ya dari tulangnya. Sehingga apa? Akhirnya apa? Di antaranya Umayyah itu tidak dimasukkan ke dalam sumur. Ya, dia dikuburkan begitu saja, kemudian apa? Ditinggalkan, yaitu ditutupi kemudian ditinggalkan. Ya, ini di antara kekalahan yang Rasulullah SAW apa? Diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kekalahan yang telak yang dialami oleh kaum musyrikin, yaitu musyrikin Quraisy ketika itu pada perang Badar. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada Rasulullah SAW itu kemenangan pada saat perang Badar. Mungkin antum bisa ya membaca gimana sirah ya atau sejarah tentang perang Badar. Itu kekalahan sehingga Rasulullah SAW ya mengatakan kepada mereka, itu mengajak bicara pada mereka, apakah kalian telah mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh ya Rabb kalian, ya. Kemudian apabila ya mereka diberikan ini ya
untuk menjawab, maka mereka akan menjawab iya. Maksudnya apa? Ia akan mendapatkan ya siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu siksaan yang sekarang yang apa? Yang akan mereka rasakan, yaitu dikubur. Begitu pula selanjutnya nanti ya siksaan kekal abadi di akhirat. Ya, siksaan kekal abadi yang akan mereka rasakan yaitu di akhirat, yang itu adalah menunjukkan ya penghinaan pada mereka. Itu orang-orang yang menentang, ya orang-orang yang memusuhi dan orang-orang yang memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala tampakkan pada rasulnya, ya, tampakkan pada rasulnya. Fa inna alaihim muqtadun. Ya, maka sungguhnya apa? Muqtadirun. Maka sungguhnya kami adalah apa? Muqtadirun, yakni mampu untuk apa? Nudhiruka, itu untuk menampakkan ya kepadamu apa yang terjadi atas mereka. Wa nuhzihim, ya biadika, dan kami hinakan mereka itu melalui tanganmu atau wa aidil mukminin, ya, dan juga melalui tangan-tangan mukminin bika, yaitu dengan melaluimu, yaitu melalui apa? Ya perjuangan Rasulullah SAW, kemudian apa? Para sahabat yang membantu Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW dan para sahabatnya bisa mengalahkan orang-orang musyrikin, ya, dan musuh-musuh yang lainnya dari kalangan para Yahudi, ya, dan yang semisalnya. Kemudian fastamsik ayyuhar rasul, fastamsik, maka pegangilah wahai Rasul, yaitu apa? Bima ya'muruk, ya bihillah, ya bima ya'muruka bihillah, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah merintahkan pada engkau fi hadzal Qur'an, itu pada Al-Qur'an ini, alladzi, ya, yang auhahu ilaik, yang Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukannya kepadamu. Ya innaka ala siratim mustaqim, sungguhnya engkau di atas ya jalan yang lurus. Wadzalika huwa dinullah, maka yang demikian itu adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Alladzi amara bih, yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengannya, yaitu apa? Supaya mengikuti agama Islam, supaya ya berpegang teguh ya di atas agama Islam. Maka pada ayat ini wa fi hadza, maka pada ayat ini tasbitun lirrasul, itu apa? Pengokohan Allah Subhanahu wa taala terhadap rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan juga merupakan apa? Wa thanaun alaih, itu pujian Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya. Kemudian pada ayat 44, wa inna hadzal Qur'an, maka sungguhnya Al-Qur'an ini lasarafun laka, ya, maka Al-Qur'an ini adalah merupakan apa? Lasarafun laka, yaitu kemuliaan ya kemuliaan untukmu, waliqaumika, dan juga apa? Untuk kaummu, yaitu orang-orang Arab, ya min Quraisy, ya, karena ya turun Al-Qur'an ini apa? Haitsu anzala atau haitsu unzila bilughatihim, tatkala ya diturunkan Al-Qur'an itu dengan bahasa mereka, ya, dengan bahasa mereka. Fahum afhamun nas lahu, maka mereka adalah ya orang yang paling paham ya terhadap Al-Qur'an, karena diturunkan Al-Qur'an itu dengan bahasa Arab. Maka fayam bagi, ya, maka selayaknya ya ayakunu, ya, supaya mereka itu menjadi ya orang yang paling lurus, yaitu ayakunu apa? Aqwaman nas bihi, yaitu orang yang paling qawim. Apa qawim? Ya paling lurus ya terhadap Al-Qur'an, dan juga orang yang apa? Wa a'malahum bimuqtadah, kemudian orang yang paling apa? Mengamalkan sesuai dengan apa? Tuntutan Al-Qur'an, ya bimuqtadah, ya dengan tuntutan-tuntutan yang terdapat dalam Al-Qur'an. Ya, kenapa? Wasaufa tus'alun, ya karena ya kalian akan ditanya ya akan nikmat ini, yaitu nikmat diturunkan Al-Qur'an ya dengan bahasa Arab, ya anta waman ma'ak, itu engkau dan orang-orang yang bersamamu, yaitu tentang apa? Yang dirasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala, anis syukrilillah alai, bahasanya Al-Qur'an itu diturunkan ya pada orang ya Arab, yaitu apa? Diturunkan dengan bahasa Arab, yaitu akan kesyukuran terhadap nikmat tersebut, dan juga tentang apa? Wal amal bihi, dan juga tentang mengamalkan ya terhadap Al-Qur'an, ya mengamalkan terhadap Al-Qur'an. Ini diantara ya faedah atau tafsir yang disebutkan ya oleh penulis
hafizahumullah taala. Kemudian dalam Mukhtasar ya disebutkan ya di antara faedah dari ayat-ayat yang kita baca yaitu Al-Qur'an sarafun ya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li ummatihi. Ya bahasanya Al-Qur'an ini adalah merupakan kemuliaan ya, merupakan kemuliaan bagi Rasulullah SAW dan juga ya kepada umatnya ya, kepada umatnya. Ini diantara ya faedah yang disebutkan dalam Mukhtasar ya. Dan mungkin kita ingin menyampaikan ini sedikit ya, bahasanya kita sudah masuk pada bulan apa? Bulan Sya'ban ya, dan antum tahu bahasanya bulan Sya'ban apa? Ya terdapat ya keutamaan yang diantaranya apa? Ya seorang bisa memperbanyak ya berpuasa sunnah ya di bulan Sya'ban ya, bisa puasa Senin Kamis, bisa yang biasa mungkin puasa Daud ya, dan juga ya puasa pada tanggal 13, 14, 15 yang disebut dengan apa? Ayam al-bid ya, maka ini diantara yang ya diteladankan oleh Rasulullah SAW. Bahwasanya Rasulullah SAW ya beliau banyak melakukan puasa ya, ini selain Ramadan ya, itu di bulan Sya'ban. Sebagaimana ya dalam hadis ya yang disebutkan dalam hadis ini yaitu bahasanya untuk memperbanyak ya puasa di bulan Sya'ban ya, karena disebutkan amalan pada bulan ini ya akan diangkat, dan Rasulullah SAW ya menyukai ya ketika diangkat amalan-amalan beliau ya dalam keadaan apa? Dalam keadaan berpuasa. Itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Abu Dawud, dan juga hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani ya rahimahullah taala dari sahabat Usamah bin Zaid qala qultu ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah sallam, lam arak ya tasumu min sahrin minasyuhur, ya tidaklah aku melihat engkau ya berpuasa lebih banyak itu dalam satu bulan ya dari bulan-bulan yang ada sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban ya. Mata sumu min Sya'ban itu apa yang engkau memuasainya pada bulan Sya'ban. Kemudian ya qala dzalika, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan qala dzalika sahrun ya, itu adalah sahal, itu adalah bulan yaghfulun nasu anhu, itu orang-orang yang apa? Lalai ya, tidak menghiraukan ya, itu apa? Yaghfulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan, itu bulan yang diantara bulan Rajab dan bulan Ramadan, yaitu adalah wa huwa syahrun ya, ini bulan Sya'ban itu adalah bulan yang apa? Turfa'u fihil a'mal ya, diangkat di dalamnya amalan-amalan ila rabbil alamin ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa uhib ya, maka aku menyukai ayurfa amali wa ana shaim ya, bahwasanya amalanku diangkat kemudian aku dalam keadaan berpuasa. Maka di antara ya keutamaan ya yang terdapat dalam ya dalam bulan Sya'ban, dan ini sebagaimana Rasulullah SAW telah ya mengabarkan tentang ya keutamaan memperbanyak puasa dalam bulan Sya'ban, yaitu bahasanya di bulan ini adalah bulan diangkatnya amalan-amalan hamba ya, dan beliau ya menyukai ya dalam keadaan apa? Beliau berpuasa ketika amalannya diangkat. Dan tentunya kita adalah orang yang apa? Kita adalah orang yang banyak kekurangan ya, orang yang ya banyak dosanya juga. Ini Rasulullah SAW adalah teladan kita ya, telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan dosa-dosanya yang akan datang ya, dan kita adalah orang yang ya banyak kesalahan, khilafnya ya. Ini apabila kita mengakui, dan tentunya kita mengakui ya bahwasanya kita adalah orang yang banyak khilaf ya, banyak salah, maka ini diantara amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Sya'ban ini, dan ini adalah merupakan apa? Sebagai persiapan ya, supaya nanti ketika masuki ya bulan Ramadan tidak kaget atau tidak merasa berat atau susah ketika seorang itu apa? Memuasainya ya di bulan Ramadan. Dan juga yang mereka dahulu salaf yang mereka sudah apa? Mempersiapkan diri mereka ya di bulan Sya'ban, yaitu memfokuskan dalam membaca Al-Qur'an ya, dan memperbanyak amalan ibadah ya, sebagaimana mereka ya berpuasa juga ya karena meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini
ya di antara yang ingin kami sampaikan ya untuk ya mengingatkan ya barang siapa atau barangkali ya dari antum sekalian ingin ya banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Dan juga sebagaimana dalam hadis yang lain ya dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ya, man shoma yauman fi sabilillah, barang siapa yang berpuasa ya satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, ba'adallah bidzalikal yaum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan ya pada hari itu apa? Menjauhkannya neraka. Itu bidzalikal yaum annar min wajhihi, ya dari wajahnya apa? Sab'ina kharifa. Yaitu selama apa? 70 tahun ya. Ini merupakan keutamaan seorang yang berpuasa. Maka ya harapan kami atau ajakan kami yaitu supaya ya seorang bisa memanfaatkan kesempatan ya sebelum datangnya bulan Ramadan, kita ya memperbanyak amalan ibadah seperti puasa atau membaca Al-Qur'an dan yang selainnya. Ini yang ingin kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.